Sopa adalah sebuah alat. Bab 75. Pria yang ada di atas tubuhnya sama sekali tidak memberikannya waktu untuk mempertimbangkan. Darlene hanya membenci kenapa hari ini dia memakai rok keluar. Sekarang malah memudahkan tangan besar yang keji itu. "Yos, kamu? Di mana kamu meletakkan tanganmu?" Darlene tidak bisa menahan dan menjerit. Pria yang pantas mati. Bahkan melepaskan jari telunjuk Yos yang panjang mengait dalamannya. Tatapannya terlihat heran. Darlene melihat pria yang tampan dan marah dengan polos menatap dalamannya. Darlene pun merasa sudah hampir gila. Suaranya pun keluar dari celah giginya. "Yos, beraninya kamu melihat barangku?" Dia benar-benar sudah sangat ingin menangis. Dalaman ini adalah pemberian Verlina. Awalnya selalu berada di bagian bawah. Hanya saja hari ini dia mencuci semua baju. Menyadari tidak ada yang bisa dipakai, jadi karena terburu-buru, dia hanya bisa memakai ini. Sialnya, Yos malah datang kemari. "Jadi hari ini kamu hanya memakai tali ini keluar?" Yos dengan suara serak dan mengerikan berkata padanya. Memikirkan Darlene seharian memakai dalaman yang bahkan tidak termasuk kain ini, dalam hati pun merasa marah. Tidak, aku memakai pentis luaran. Apakah kamu tidak tahu?" Dia benar-benar takut dengan siksaan pria ini. Walaupun tidak rela, dia tetap menjawab dengan jujur. Tatapan Yos yang gelap bersinar lalu berkata, "Aku tidak percaya." Darlene hampir menjerit. Hanya saja pria yang ada di atas tubuhnya sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dengan lantang menekannya di saat dia terdiam. Kaki yang panjang pun masuk di antara kakinya. Tubuhnya pun memasuki tubuh Darlene. Darlene menarik napas dengan marah melototi pria yang ada di atasnya. Yos benar-benar liar. Sama sekali tidak mengatakan dan langsung masuk. Benar-benar membuatnya kesakitan. Yos sepertinya juga tidak begitu nyaman. Dahinya pun mengeluarkan keringat. Bersandar di telinganya lalu berkata, "Santailah, kamu ingin menggunakan cara ini untuk memprotes ya?" Karena tegang, Darlene pun menghempit dengan lebih ketat lagi. Yos seperti mendapatkan pertanda, tidak peduli dan memulai gerakannya. "Aku hormati maksudmu." Darlene sangat ingin menangis. Sepasang tangannya yang diikat sama sekali tidak ada kekuatan untuk melepaskan. Dan dia juga tidak bisa melepaskan diri dari pria di atasnya. Tidak tahu apakah Yos benar-benar marah atau dia menggunakan alasan marah untuk menyiksa Darlene. Menggunakan sopa sebagai alat membuat Darlene memperagakan berbagai gerakan. Terkadang Darlene harus mengerahkan tenaga untuk menahan di sopa. Terkadang juga harus bersandar di sandaran. Terkadang harus duduk di kakinya Yos. "Yos, pelan sedikit." Akhirnya suara Darlene juga ikut serak dan lembut. Tidak tahu sudah menangis berapa kali. Sayangnya pria itu seperti robot yang tidak tahu apapun. Dengan kasar memasukinya dan terus memasukinya. Darlene seperti rumput yang berada di tengah badai, berelak ke kiri dan ke kanan. Tidak ada sandaran dan hanya bisa menerima pelampiasan nafsu yang membuatnya hampir mati tenggelam. Semalaman tidak tidur. Saat matahari terbit, Darlene terbangun dari ranjang. Menyadari dirinya sudah berada di dalam kamar. Tempat di sampingnya malah sudah kosong. Cahaya matahari yang menusuk mata masuk melewati kain jendela, jatuh di jarinya, seperti bintang yang sedang menari di jarinya. Darlene terlihat melamun.
tiba-tiba mendesah, membalikkan tubuh yang tegang bagaikan mayat. Kedua mata tidak bersemangat melihat langit-langit. Apa maksud Yos ini? Sudah beberapa malam datang mencarinya, akhirnya tidak ada hasil. Kalau dia tidak berhasil membuatnya pergi karena marah, maka dia harus menyerahkan tubuhnya. Semakin begitu, hatinya semakin kacau. Rasa yang tidak bisa menggapai ini membuatnya kacau. Tiba-tiba, pintu diketuk dengan kuat beberapa kali. "Darlin, cepat buka pintu." Darlin mendengar suara orang yang datang. Dia pun tidak memiliki suasana hati untuk meratapi nasib lagi. Langsung duduk di ranjang, membuka selimut dan ingin turun dari ranjang. Kedua kaki bergetar seperti sudah rusak, hampir berlutut di lantai. Dia pun mengutuk, "Yos, dasar bajingan." Begitu tidak mudah sudah memiliki sedikit kekuatan, Darlin pun buru-buru memakai baju tidur dan ingin pergi membuka pintu. Tiba-tiba seperti teringat sesuatu, melihat ke arah sofa. Bajunya dan dalaman itu masih ada di sana. Dia hampir saja melupakan itu. Wajah Darlin memerah dan kembali. Orang di luar pintu sepertinya sudah tidak sabar. Nadanya dengan tidak senang berkata, "Darlin, kamu ingin membuang anakmu ya? Apakah kamarmu menyembunyikan pria liar? Tidak berani membiarkan orang lain tahu?" Dan suara yang lebih kecil dengan imut bertanya, "Tante, apa itu pria liar?" Darlin tersenggol dan hampir terjatuh. Apa yang sedang Perlina katakan? Derek masih begitu kecil. Darlin buru-buru membungkus baju di sofa dengan mat, lalu melemparkan ke dalam lemari. Lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan membuka pintu. "Perlina, Derek, kalian sudah datang?" Walaupun Darlin ingin berpura-pura seperti baru bangun, tapi tatapan Perlina begitu tajam. Mana mungkin tidak menyadari kalau dia sengaja menahan napas. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa begitu sesak?" tanya Perlina. "Tidak." Darlin berpura-pura tidak mendengar maksud dari ucapannya, menggandeng tangan kecil Derek dan masuk. "Ibu, ini sudah siang loh," kata Derek dengan suara imut. Darlin mengelus kepalanya dengan lembut berkata, "Semalam ibu terlalu lelah, jadi tidur kesiangan. Apakah Derek sudah makan?" "Tante sudah membawaku pergi makan." Derek menepuk perut kecilnya yang bulat sambil berkata pada ibunya, Derek patuh sekali." Darlin menggandeng tangan Derek dan duduk di sofa. "Darlin, katakan dengan jujur, apakah semalam..." Darlin langsung menghentikan pertanyaan temannya itu dengan serius berkata, "Perlina, Derek masih ada di sini." Perlina mendesah dan tidak berkata lagi, berjalan ke arah sofa. Darlin pun merasa lega. Perlina bertanya lagi, "Darlin, di mana mat sofamu? Kenapa hilang?" Mat sofa ini Perlina yang menemaninya pergi membeli. Semalam saat datang masih ada di sofa. "Oh itu, matnya sudah kotor. Aku mencucinya." Wajah Darlin memerah, berpura-pura tenang berkata pada Perlina. "Dicuci?" Perlina mengangkat alis, bangkit dan berkata, "Kalau begitu aku pergi lihat coraknya dulu. Hari itu aku tidak melihat dengan jelas. Aku juga ingin membelinya." Darlin langsung menarik Perlina buru-buru berkata, "Aku tidak mencucinya di rumah. Aku membawanya ke laundry." Perlina menyodorkan tangan menyentuh dahi Darlin dengan berlebihan bertanya,
Darlin, apakah kamu demam? Kenapa wajahmu begitu merah? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit panas, barusan bangun tidur. Kalian duduklah dulu. Aku pergi cuci muka dulu. Setelah berkata, Darlin pun masuk ke kamar mandi. Perlina seperti memikirkan sesuatu, melihat bayangan Darlin yang melarikan diri. Dia pun tersenyum sinis. Menggunakan lutut untuk berpikir pun sudah tahu apa yang terjadi pada Darlin semalam. Cih, tidak menduga Yos yang dari jauh terlihat tidak bisa dimainkan itu ternyata begitu liar. Orang benar tidak bisa dinilai dari tampangnya saja.